Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hambatan dan dampak dari perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama adalah harga luar negeri yang lebih murah dari hasil produk dalam negeri. Mengapa bisa terjadinya perbedaan harga dengan luar negeri? Karena ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan perdagangan internasional yang kedua yaitu adanya biaya masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga adanya proteksi. Proteksi yaitu kebijakan untuk memenuhi produk dalam negeri. Yang keempat adalah adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain yaitu pertentangan politik dan peperangan. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari perdagangan internasional. Ada dua dampak dalam perdagangan internasional, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kita bahas terlebih dahulu tentang dampak positif dari perdagangan internasional. Dampak positif yang pertama yaitu mempererat hubungan antar negara. Hal ini akan menyebabkan pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien dan terjamin. Bahkan, bukan hanya dalam bentuk produk saja, tapi juga kerjasama lainnya seperti pertukaran tenaga kerja, dan mahasiswa atau dosen atau tenaga pengajar.
Dampak yang kedua adalah memenuhi permintaan pasar dan konsumen. Di zaman yang kental dengan perkembangan dunia internet ini, mempermudah masyarakat untuk mengakses dunia luar. Di antaranya menelusuri brand atau merek yang sedang trending di dunia. Akhirnya, timbullah ketertarikan mereka untuk memiliki dan menggunakan merek yang sedang naik daun tersebut. Kemudian, permintaan di pasar menjadi semakin meningkat. Berikutnya yaitu mendorong inovasi produk lokal. Salah satu penyebab mayoritas masyarakat lokal meminati produk luar adalah penilaian terhadap kualitas dan mutu yang dimiliki, sehingga manfaat suatu barang bisa didapat dengan maksimal. Dari kenyataan ini, akhirnya para wirausaha milik tanah air menjadi terdorong untuk melakukan serangkaian inovasi-inovasi demi memproduksi barang yang lebih berkualitas berdasarkan tolak ukur dari produk impor tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendorong kemajuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan suatu negara tersebut tergolong negara maju, berkembang, atau negara miskin. Dari teknologi yang mereka gunakan, kita bisa menebak tentang predikat suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara tersebut adalah negara maju. Dampak positif yang kelima yaitu menimbulkan spesialisasi produk. Setiap negara memiliki kekayaan alam serta keadaan alam yang berbeda-beda, baik dari segi iklim, potensi hutan, kualitas bahan mentah, kemampuan pengolahan, serta teknologi yang tersedia. Misalnya, Indonesia yang alamnya kaya akan satwa laut, kelapa sawit, kayu lapis, timah, dan tembaga. Sedangkan Australia mempunyai daging, wol, dan juga susu. Dan dampak yang terakhir adalah meningkatkan pemasukan devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor itu mempunyai pajak yang bisa dijadikan penambah devisa antar negara, sehingga bisa membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan untuk kedepannya. Hal ini bisa dimanfaatkan pemerintah dalam negeri untuk membangun fasilitas umum, perluasan pasar, serta mendirikan berbagai macam hal yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Berikutnya yaitu dampak negatif dari perdagangan internasional.
Dampak negatif perdagangan internasional yang pertama yaitu timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Timbulnya sifat konsumtif dari masyarakat yang telah terbiasa menggunakan brand produk luar, sehingga jika kerjasama terputus, maka akan timbul yang namanya ketergantungan. Terlebih bagi mereka yang memiliki tingkat gengsi yang tinggi akan produk. Biasanya, orang seperti ini mayoritas menggunakan produk impor dengan alasan perbedaan kualitas dan ketenaran barang tersebut. Kemudian, dampak negatif yang kedua adalah kemungkinan munculnya penjajahan ekonomi. Penjajahan ekonomi yang saya maksud adalah peredaran produk dari luar negeri sangat besar di pasar, sehingga menyebabkan produk lokal menjadi terkesampingkan dari waktu ke waktu. Tentu saja kenyataan ini akan berakibat buruk bagi perkembangan industri tanah air ke depannya. Sebut saja seperti smartphone, pakaian, sepatu, barang-barang elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya. Dampak negatif yang berikutnya yaitu meningkatnya persaingan yang tidak sehat. Akibat buruk ekspor dan impor yang selanjutnya adalah adanya persaingan bisnis yang tidak sehat dalam praktek perdagangan internasional. Kita contohkan saja seperti produk yang jalur keluar masuknya melalui jalur penyelundupan yang dikenal dengan istilah black market. Dampak negatif yang keempat adalah mengikuti gaya konsumsi negara yang lebih maju. Proses meniru perlahan akan terjadi, yakni mengikuti gaya cara konsumsi yang dianut negara-negara maju, terutama dari negara asal produk yang mereka pakai saat ini. Contohnya adalah dari segi fashion. Banyak orang dari kalangan masyarakat yang merubah gaya penampilan seperti orang barat, seperti mengenakan pakaian terbuka, memakai aksesoris yang aneh-aneh, dan juga menggunakan objek yang ditempelkan di tubuh. Kemudian dampak negatif yang kelima yaitu timbulnya eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Untuk menyeimbangkan kualitas produk dengan barang impor, para wirausaha lokal bisa nekat melakukan eksploitasi alam dan tenaga kerja secara berlebihan. Hal ini akhirnya merugikan bangsa sendiri, disebabkan pengolahan sumber daya yang tidak efisien. Dan dampak negatif yang terakhir adalah
penurunan semangat produsen lokal. Tidak semua pemilik usaha di tanah air akan termotivasi dan mengambil pelajaran dari apa yang ada pada produk impor. Akan ada segelintir dari mereka yang akhirnya hilang semangat dan putus asa melihat produk hasil mereka tidak diminati lagi. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.